Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan mengajak kalian untuk membahas materi Matematika Wajib kelas 12, yaitu tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan itu adalah bagian dari kombinatorika yang merupakan salah satu cabang dari matematika. Nah, kaidah pencacahan ini juga merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Nah, di sini kaidah pencacahan itu yang pertama ada yang namanya aturan perkalian. Apa itu aturan perkalian? Aturan perkalian itu secara umum bisa dikatakan seperti ini. Jadi jika kejadian pertama itu dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara. Maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Ya. Jadi kalau kita cermati dari kalimatnya di sini, antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu saling terkait. Ya, itu saling terkait. Kemudian ada satu lagi nih, namanya adalah aturan penjumlahan. Nah, apa itu aturan penjumlahan? Aturan penjumlahan itu jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara. Nah, di sini kata kuncinya jika aturan penjumlahan itu adalah antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu terjadi secara terpisah. Ya, itu terjadi secara terpisah. Di sini terlihat perbedaannya ya. Jika aturan perkalian itu antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu saling berkaitan. Sedangkan kalau aturan penjumlahan itu antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu terjadi secara terpisah. Oke. Nah, penasaran bagaimana permasalahan-permasalahan kontekstual yang bisa diselesaikan dengan aturan perkalian untuk aturan penjumlahan? Yuk kita simak permasalahannya satu persatu. Oke. Nah, ini dia. Kita mulai dengan contoh yang pertama ya. Di sini kakak akan mengajak kalian untuk membandingkan dua permasalahan yang berbeda. Kita mulai dari aturan perkalian dulu. Nah, di sini ada sebuah permasalahan, yaitu di mana Faisal dia memiliki 4 baju yang berbeda warna, ya, yaitu coklat, motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Nah, dia juga mempunyai 3 celana panjang yang berwarna berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam. Nah, seperti gambar di sini nih, yang di bawah ini, ya. Jadi dia punya baju coklat kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Kemudian celananya ada 3, ada coklat, biru, dan warna hitam ya, di sini hitam. Nah, pertanyaannya, berapakah banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan oleh Faisal? Nah, kalau kita cermati permasalahan ini, berarti antara kejadian satu, yaitu kejadian satunya Faisal menggunakan bajunya ya, menggunakan bajunya. Kemudian kejadian duanya itu adalah Faisal menggunakan celananya. Nah ya, jadi antara penggunaan baju dan celana itu kan saling berkaitan. Karena kita diminta untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana yang berbeda. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa membuatnya dalam bentuk diagram, membuatnya dalam bentuk tabel ya. Buat tabel seperti ini. Nah, seperti ini. Di mana itu untuk baju ya, itu ada 4 ya, coklat kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Kemudian untuk celananya ada coklat, biru, dan hitam. Nah, sekarang jika kita pasangkan setelannya, tentunya baju coklat kotak ya, bisa kita pasangkan dengan celana coklat. Begitu pula dengan baju coklatnya ini kita pasangkan juga dengan celana biru.
Nah, juga kita pasangkan juga dengan celana hitam. Jadi bisa dikatakan baju coklat ini kita bisa pasangkan dengan 3 celananya. Tuh. Nah, sekarang kita sudah punya 3 nih, 3 setelan. Nah, terus baju hijaunya, yang baju hijau bisa juga kita pasangkan dengan 3 celana yang tadi, yaitu hijau dengan celana coklat, baju hijau dengan ini baju hijau dengan celana biru ya, kemudian baju hijau dengan celana hitam. Tuh. Jadi ada 3 lagi nih, ada 3 setelan lagi kan. Nah, terus baju biru bisa juga kita pasangkan dengan 3 celana Faizal ini, yaitu coklat, biru, dan hitam. Begitu pula abu-abu juga bisa kita pasangkan atau kita setelkan dia dengan 3 celananya. Tuh. Nah, kalau kita cermati berarti di sini ada 12 setel baju. Ya, ada 12 setel pakaian nih. Nah, ada 12 setel pakaian kan? Kalau kita amati di sini bentuk perkaliannya, nah ya kan, bentuk perkaliannya banyaknya baju ada 4. Kemudian banyaknya celana ada 3. Kalau kita kalikan nih, nah ya kan, itu 4 kali 3 sama dengan 12. Nah ya, tuh. Nah ini bisa kita katakan sebagai salah satu penerapan dari aturan perkalian, di mana antara kejadian yang pertama itu diikuti oleh kejadian yang kedua, atau antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu saling berkaitan. Oke, nah kita akan coba cermati permasalahan yang kedua. Masih di contoh yang sama, tetapi di sini permasalahannya di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Nah, ya. Nah, di sini kita punya 5 pulpen dan 3 pensil. Kemudian kita diminta memilih 1 pulpen dan 1 pensil. Dalam hal ini, antara pulpen dan pensil itu tidak berkaitan. Nah, kenapa bisa kita katakan tidak berkaitan? Kejadian antara kita mengambil sebuah pulpen dari 5 pulpen itu kan terpisah dengan kejadian kita mengambil sebuah pensil dari 3 buah pensil, ya kan? Jadi tidak ada keterkaitan ya antara kita mengambil pulpen dan antara kita mengambil pensil di sini. Nah, sehingga jika kita jawab, nah kejadian pertama itu kan memilih 1 pulpen. Nah, itu bisa terjadi 5 cara ya. Bisa terjadi 5 cara. Bisa diambil pulpen yang kuning, merah, yang biru, yang orange, atau yang biru muda, atau yang warna hijau. Ada 5 cara. Nah, sedangkan kejadian yang kedua, yang memilih 1 pensil, itu terjadi dengan 3 cara. Bisa diambil yang warna biru, warna pink, atau warna kuning. Nah, ya kan? Nah, di mana posisinya di sini pengambilan pulpen dan pengambilan pensil itu 2 kejadian yang terpisah. Sehingga banyaknya cara kita memilih 1 pulpen atau 1 pensil itu adalah 5 tambah 3. Jadi ada 8 cara. Gitu ya. Dalam artian begini, kita mengambil 1 pulpen atau 1 pensil. Jadi yang kita ambil pulpen saja atau pensil saja. Jadi kita tidak mengambil pulpen dan pensil sekaligus. Ya. Jadi kita tidak mengambil pulpen dan pensil sekaligus. Jadi hanya mengambil 1 saja. Itu pulpennya atau 1 pensil saja. Oke. Nah, bagaimana sahabat? Bisakah kalian membedakan 2 permasalahan ini? Oke. Ya. Biar lebih paham. Ayo kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, kakak punya sebuah diagram ya, yang menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B.
Nah, kira-kira gambarnya seperti ini nih. Ini kota A, ini kota B. Dari kota A ke kota B ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, ada 5 pilihan jalan. Itu PQRST, yaitu PQRST. Kemudian dari kota B ke kota C, kakak punya 3 jalan tuh, yaitu K, M, dan N. Nah, sekarang Amir itu berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Ya. Nah, berapa banyak jalan berbeda? Nah, berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Nah, itu berarti jalan berbedanya berarti ketika Amir melewati jalan P bisa jadi dengan K, ya kan? Atau Q dengan K. Kemudian atau bisa R dengan K gitu ya. Nah, jadi berkaitan ini ya. Jadi diikuti dia. Jadi setelah memilih jalur antara A dan B, jalur dari kota A ke B, kemudian diikuti oleh pemilihan jalur dari B ke C gitu. Jadi diikuti dia. Nah, dari sini kita bisa maknai berarti dari A ke B itu kan ada 5 jalur ya. Ya kan? Nah, dari A ke B ada 5 jalan berbeda. Itu P, Q, R, S, dan T. Sedangkan dari B ke C itu ada 3 jalan, yaitu K, M, dan N. Nah, ini mengikuti aturan perkalian. Jadi bisa kita gunakan aturan perkalian. Ya, jadi dari kota A ke kota C melalui kota B itu ada 15 jalan berbeda. Ya. Jadi 5 kali 3. Jadi 15 jalan gitu. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan nih, ya. Oke, kesimpulannya jadi banyaknya jalan yang dapat dilalui Amir dari kota A menuju kota C melalui kota B itu adalah 15 jalan berbeda, ya. Nah, sekarang kakak punya kasus berbeda. Nah, Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ya, Ardi berangkat dari kota A ke kota C dengan dari kota A ke kota C dalam 4 cara. Sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Nah, jadi di sini bisa diilustrasikan seperti itu. Ya. Jadi di sini kota A, di sini kota B. Si Ardi berangkat dari kota A ke kota C dengan ada 4 jalan atau 4 cara. Sedangkan di sini si Nugroho berangkat dari kota B. Berangkat dari kota B ke kota C itu melalui 3 cara. Nah, mereka berangkat bersama-sama tapi dari 2 kota yang berbeda. Dan mereka bertemu di 3 kota, di kota yang C ini. Nah, dalam berapa cara mereka bertemu? Di sini kan jelas terlihat terpisah ya, terpisah antara dari A ke C dan B ke C itu terpisah, ya. Sehingga di sini kita bisa maknain dia, Adi berangkat dari kota A ke kota C dapat memilih 4 jalan berbeda atau 4 cara. Kalau Nugroho itu berangkat dari kota B ke kota C dapat memilih 3 jalan berbeda atau 3 cara. Nah, sehingga di sini berdasarkan aturan penjumlahan, Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C dalam 4 tambah 3 atau sama dengan 7 cara. Ya. Nah, bisa kita bedakan? Bisa kalian bedakan di sini? Ya. Kalau di sini tadi di aturan perkalian ya, itu setelah kita memilih jalan dari kota A ke kota B, itu kita diikuti dengan memilih jalan dari kota B ke kota C, gitu ya. Jadi berkaitan nih antara kita memilih di kota A ke kota B, itu berkaitan. Sedangkan di sini
dari kota A ke kota C dan kota B ke kota C itu kejadiannya terpisah, gitu ya, seperti itu. Jadi dua hal ini bisa kita maknai dia berbeda. Oke, gimana sahabat? Bisa dipahami ya? Nah, biar lebih paham, kita coba maknai, cermati lagi contoh yang ketiga. Nah, di sini oke, kesimpulannya ya. Jadi banyak cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C itu adalah 7 cara ya dengan menggunakan aturan penjumlahan. Nah, berikutnya, nah ini yang perluasannya ya. Oke, perluasannya. Jadi seperti ini. Nah, di sini dalam ruang tunggu suatu apotik itu terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said itu sedang berada di ruang tunggu apotik. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut. Nah, jadi begini, kita coba membuat 4 kotak ya. Nah, di mana 4 kotak ini dia mewakili 4 kursi di ruang tunggu tersebut. Nah, kalau kita cermati di sini, di kursi yang pertama di sini ya bisa diisi oleh 4 orang ya, bisa diisi oleh 4 orang. Bisa mungkin Ahmad, bisa mungkin Umar, bisa mungkin Ali, atau bisa mungkin Said, ya kan? Nah, kemudian salah satu dari mereka duduk di sini. Nah, sedangkan di kursi yang di sini, tentunya karena sudah salah satu yang duduk di sini, berarti di sini sisa lagi 3 orang, ya. Katakanlah misalkan yang di sini duduk adalah Ahmad, maka di sini tersisa adalah bisa Umar, bisa Ali, dan juga bisa Said, ya. Nah, di sini ada 3 kemungkinan yang bisa duduk di situ. Nah, kemudian salah satu dari mereka, salah satu dari 3 orang itu sudah duduk di sini. Jadi di kursi yang ini tersisa lagi 2 orang, bisa Ali atau bisa Said. Nah, yang terakhir di sini sisanya adalah 1 orang, ya, yaitu yang terakhir adalah Said. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ya, di kursi pertama itu ada 4 pilihan, ya kan? Kemudian di sini ada 3 pilihan. Kenapa 3 pilihan? Ya, karena 1 orang sudah duduk di sini kan. Jadi tersisa di sini hanya tinggal 3 pilihan lagi. Kemudian di sini sudah duduk 1 orang, berarti di sini sisa lagi 2. Kemudian di sini sudah duduk, berarti sisa lagi 1. Nah, sehingga nanti di sini dengan menggunakan aturan perkalian ya, karena ini dia saling berkaitan nih, ya kan? Antara kejadian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu saling berkaitan, ya. Maka kita gunakan aturan perkalian, ya. Nah, maka banyaknya cara yang berbeda keempat anak menduduki kursi tersebut adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga ada 24 cara, ya. Nah, sehingga secara umum itu dikatakan seperti ini. Jika ada kejadian atau pilihan dengan setiap kejadian pilihan memiliki hasil N1, N2, N3 sampai dengan NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian atau pilihan tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali dari NK, N1 kali N2 kali N3 kali NK, ya. Nah, di mana di sini mereka antara duduk urutan posisi duduknya dari kursi 1, 2, 3, dan 4 itu saling berkaitan, ya. Oke. Nah, kita akan lihat perbedaannya di permasalahan yang berkaitan dengan aturan penjumlahan. Nah, di sini di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Nah, dalam hal ini ya, ini kejadiannya kan terpisah ya, berbeda dengan tadi di sini. Kalau di sini tadi kejadiannya adalah berkaitan. Ya, berkaitan dalam artian
diikuti kejadian-kejadian memilih kursi yang pertama diikuti oleh pemilihan kursi kedua, diikuti oleh pemilihan kursi ketiga, dan pemilihan kursi keempat. Itu diikuti dia. Sedangkan kalau di sini kita akan mengambil hanya satu kelereng, ya, dari ada berapa warna nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 warna yang berbeda. Nah, artinya apa? Ketika kita mengambil satu kelereng berwarna merah, itu kejadiannya berbeda dengan kita mengambil satu kelereng berwarna hijau. Ya, itu kejadiannya terpisah, bukan kejadian yang yang satu kejadian yang sama atau saling mengikuti, bukan, ya. Karena di sini kalimatnya adalah satu kelereng diambil berwarna hijau, berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru. Jadi kita ngambilnya bisa ngambil warna merah dari 10 itu. Bisa kita mengambil warna hijau dari 10 kelereng warna hijau. Bisa kita mengambil satu warna kuning ya dari 5 warna kuning, atau bisa kita mengambilnya satu kelereng warna biru dari 3 warna biru. Ya. Sehingga kemungkinannya banyaknya cara kita bisa mengambil satu buah kelereng yang berwarnanya berbeda itu adalah kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Sehingga kita gunakan aturan penjumlahan dan kita peroleh banyaknya caranya itu adalah 25 cara. Ya. Oke, bagaimana sahabat? Bisa dipahami? Bisakah kalian menemukan perbedaannya di mana kita menggunakan aturan perkalian dan aturan penjumlahan? Ya. Oke, kakak tekankan sekali lagi, ketika suatu kejadian itu ya antara kejadian pertama dan kedua itu saling mengikuti dan saling berkaitan, maka kalian bisa selesaikan, tentukan banyak caranya dengan melakukan aturan perkalian. Ya. Sedangkan jika antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu saling lepas, nah, atau biasanya diikuti dengan kata atau, ya, tapi walaupun itu tidak selalu ya, tidak selalu kejadian dengan atau itu dijumlahkan, tidak, maka itu bisa kita lakukan dengan aturan penjumlahan, ya. Oke. Nah, untuk berlatih, di sini kakak sudah sediakan ada 5 soal untuk kalian coba. Sekarang giliran kalian untuk mencoba, untuk bisa membedakan yang mana yang bisa kita selesaikan dengan aturan penjumlahan dan yang mana yang bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian. Oke, itu dulu dari kakak. Sampai jumpa. Dadah.